itu bisa lolos mungkin Bu Vini. Bu Vini, kalau pelatihan selanjutnya mungkin bisa pakai Gimit. Kalau pakai Gimit lebih panjang biasanya, bisa langsung. Siap. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tetap semangat ya. Selanjutnya terkait karena saya di sini sebagai pengantar khususnya adalah materi media video dan PPT, Bapak Ibu. Jadi media ajar itu macamnya banyak ya. Tadi sudah saya sampaikan, ada salah satunya adalah video. Ya, salah satunya adalah video dan PPT. Ini kita fokusnya ke video dan PPT. Jadi apa pengertian dari video pembelajaran? Video pembelajaran itu Astagfirullah. adalah media yang menyajikan Astagfirullah. audiovisual yang mengandung Ibu-ibu materi suaranya pembelajaran yang mohon di berisikan konsep. biar tidak mengganggu. Ya, ya. Biar fokus ya. Videonya apa namanya? Audionya di unmute gitu ya suaranya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Salah satunya adalah tadi video dan PPT. Video pembelajaran itu adalah media yang menyajikan audio visual yang mengandung materi pembelajaran yang berisikan konsep, prinsip, prosedur teori, contoh terhadap sesuatu pengetahuan dengan harapan penonton dari video dapat memahami isi materi pembelajaran. Jadi secara pengertiannya seperti ini video pembelajaran itu Bapak Ibu. Sehingga ketika melihat pengertian ini sangat banyak sekali manfaat dari media apa namanya video pembelajaran. Yang pertama bisa memperjelas konsep yang abstrak. Tadi saya sampaikan kalau dulu mungkin metode ceramah orang-orang berpikirnya masih abstrak, tapi dengan ditambah dengan video, anak-anak akan tambah semakin tervisualisasikan, semakin bisa memahami. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ngomong tentang haji umroh tadi bisa langsung tahu, oh ternyata Mekah seperti ini gambarannya. Tidak hanya sebatas eh, gambaran saja. Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Ketika metode pembelajaran ini membawakan apa strategi medianya adalah pakai video yang menarik, ini anak-anak akan tambah semakin termotivasi dan minat belajarnya akan tambah semakin baik, Bapak Ibu. Selanjutnya memfasilitasi pembelajaran mandiri. Ini, seumpama Bapak Ibu ngasih tugas gitu ya. Cukup kirimkan video, anak-anak akan memahami dengan melihat video itu secara mandiri nantinya. Video itu di-share di YouTube dengan kemudian anak-anak bisa melihat di tayangan YouTube dan ketika tidak paham bisa berkali-kali di apa namanya dilihat. Selanjutnya menyediakan pengalaman belajar yang konsisten dan berkualitas. Ini. Jadi video pembelajaran ini bisa juga menjadikan pembelajaran itu lebih berkualitas, Bapak Ibu. Selain juga menghemat waktu. Jadi ketika Bapak Ibu guru menyampaikan tujuan pembelajaran apa dan sebagainya, langsung materinya mungkin sampaikan melalui yang audiovisual, melihat video, yang kinestetik mungkin berpraktek apa dan sebagainya. Jadi lebih menarik. Selanjutnya beberapa aplikasi pengedit video. Mungkin Bapak Ibu ya ini sudah tahu semuanya. Beberapa aplikasi pengedit video itu ada banyak Bapak Ibu ya. Ada Capcut ya. Nah, aplikasi Capcut ini sangat populer. Biasanya anak-anak muda, anak-anak tingkat SMP itu ketika saya kasih tugas terkait tentang edit video ini pakai Capcut itu lebih cepat Bapak Ibu. Nah, ini biasanya untuk TikTok dan sebagainya itu pakai Capcut ini. Tapi kalau yang efeknya yang baik dan sebagainya ini harus bayar memang. Ini Capcut. Dan ada juga KineMaster. Ini yang kemarin sudah dikenalkan sama Bu Fitri.
aplikasi KineMaster. Jadi aplikasi pengedit video yang cukup canggih untuk perangkat seluler ini. Jadi KineMaster ini pengeditnya tidak perlu pakai apa namanya komputer laptop, tetapi hanya cukup pakai handphone saja, Bapak Ibu. Dan apa namanya aplikasi yang ada di dalamnya atau eh, efek-efeknya apa di KineMaster itu banyak sekali ya. Kemarin yang mungkin sudah dikenalkan sama Bu Fitri Kenjenengan. Ada juga VN Video Editor. Ini sama bisa diakses juga di Play Store dan ada juga TechShot ya. TechShot ini tapi adanya kalau yang TechShot ini di apa namanya biasanya di iPhone ya. Ini sangat populer juga tapi juga untuk pengeditan video, foto ya, biasanya untuk anak-anak di Kok media sosial. Oke, selanjutnya Bu Bini. kok marah-marah. Ini itu tadi terkait tentang video pembelajaran Bapak Ibu ya untuk mengedit ya. Salah satu alternatifnya dan kita kenalkan ada KineMaster. Mungkin di next pertemuan pelatihan-pelatihan selanjutnya bisa juga nanti dikenalkan pakai aplikasi yang lain. Tapi fokusnya di pertemuan kita hari ini pendampingannya pakai KineMaster. Selanjutnya PPT Bapak Ibu yang insya Allah akan dipahami Bapak Ibu di pertemuan besok yang akan didampingi sampai insya Allah bisa. Apa itu PPT? PPT itu adalah singkatan dari PowerPoint. Jadi perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membuat presentasi dalam bentuk slide. Nah, jadi bentuknya slide-slide. Jadi slide-slide itu bisa berisi teks, gambar, grafik, video tadi dari King Master bisa dimasukkan di PPT itu. Dan elemen multimedia yang lainnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi PPT ini keren. PPT ini bisa apa ya manfaatnya ini bisa lebih efektif dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi apa manfaat penggunaan PPT gitu ya? Yang pertama mempermudah penyampaian informasi. Jadi PPT ini tidak hanya untuk memudahkan dalam menyampaikan materi pembelajaran Bapak Ibu, tetapi juga Bapak Ibu guru ketika menjadi seorang pengusaha mungkin ya, atau menjadi seorang pejabat apa di desa, ketika menyampaikan tentang penjelasan apa, sosialisasi apa, pakai PPT ini jauh lebih efektif Bapak Ibu. Jadi warga masyarakat yang diberikan sosialisasi itu lebih mengena pakai PPT. Nah, jadi lebih mudah dalam menerima materi-materi yang disampaikan. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan daya tarik visual. Jadi PPT itu kan bisa juga ditambahi dengan animasi gerak-gerak. Jadi anak-anak itu biasanya ada yang kinestetik itu senang terhadap materi-materi yang bergerak. Nah, tambahi. Jadi lebih menarik. Jadi dengan PPT penyaji dapat menggunakan berbagai elemen visual seperti gambar, grafik, video tadi ya, animasi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya meningkatkan profesionalisme. Jadi presentasi yang menggunakan PPT ini kelihatan Bapak Ibu guru lebih profesional. Orang ngarang gitu ya. Kalau apa bedanya Bapak Ibu guru yang profesional dengan tidak profesional gitu. Yang tidak profesional itu biasanya yang pembelajarannya dengan metode ceramah. Nah, kayak dai gitu ya. Dia hanya sebatas ngomong gitu ya, tanpa ada media pembelajaran yang lain. Tapi ketika ada medianya ada PPT-nya, ada videonya, ini akan kelihatan lebih profesional Bapak Ibu. Yang terakhir, ini lebih bisa menghemat waktu dan sumber daya. Jadi sumber daya yang diperlukan untuk membuat presentasi bisa secara manual sehingga
apa namanya, dengan adanya PPT ini lebih efisiensi, yang mungkin seharusnya disosialisasikan banyak orang, tapi cukup hanya satu orang melalui tayangan. Nah, yang seharusnya butuh kita memberikan apa namanya penjelasan yang memerlukan waktu lama, tapi cukup didudui, dilihatkan apa namanya materi dengan PPT ini, akhirnya peserta didik paham. Terus apa namanya masyarakat yang diberikan sosialisasi lebih mudah memahami. Jadi lebih efektif gitu ya. Kemudian beberapa aplikasi pembuat PPT, Bapak Ibu. Kalau yang awal tadi kan aplikasi pembuat video, salah satunya KineMaster yang kita dalami. Semua Microsoft PowerPoint, tapi tampilannya monoton ya gitu-gitu aja ya. Ini aplikasi yang paling umum ini dan rata-rata paling digunakan banyak orang pada masa itu. Kemudian yang kedua Google Slide yang ditampilkan Bu Vini tadi tentang profil saya, itu contoh salah satunya penggunaan Google Slide yang mungkin lain waktu dalam pelatihan selanjutnya mungkin bisa kita apa namanya ajarkan bagaimana penggunaan Google Slide. Ini menarik juga. Jadi pembuatan PPT itu bisa menggunakan Google Slide juga, gitu, pakai web. Dan kemudian Canva ini. Canva mungkin nanti yang akan dikenalkan sama, akan diajarkan didampingi sama Bu Aisyah. Ya. Canva ini adalah aplikasi desain grafis yang juga memiliki fitur-fitur pembuat presentasi. Canva ini macamnya ada dua, ada prabayar, ada bayar, ada tidak bayar gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu guru apa namanya bisa pakai yang Canva khusus untuk pendidik. Ini bisa bukanya pakai apa namanya emailnya yang email khusus guru ya. Ini aplikasinya lebih lengkap, tidak seperti yang free gratis. Nah, tapi yang gratis sebenarnya untuk presentasi secara umum sebenarnya juga sudah baik. Yang selanjutnya aplikasi pembuat PPT adalah Keynote. Keynote ini ada di aplikasi miliknya Apple ini. Ini biasanya ya sama, hampir sama seperti Canva, tapi khusus di laptop Apple ataupun di apa namanya elektronik Apple. Lanjut Bu Vini. Kemudian selanjutnya, ini nomor HP saya, barangkali teman-teman yang belum punya nomor HP saya, lain waktu bisa kita kolaborasi kembali. Saya Ketua Pergunu Kabupaten Nganjuk, Bapak Ibu, dan di kegiatan ini kita ada kerjasama dengan salah satu PT Handan Nusantara yang bisa memberangkatkan haji dan umroh dengan dana talangan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru, hebat para peserta ini, kalau ingin berangkat umroh, ada uang berapa bisa berangkat dulu. Sisanya dibayar di akhir. Dan banyak program lainnya. Monggo nanti bisa tanya-tanya dan masuk di grup kita ketika nanti Bapak Ibu guru sudah bergabung di grup Pergunu. Banyak programnya ada beasiswa, baik beasiswa S1, S2, dan S3. Ini yang saya sampaikan tadi kemarin saya kuliah menempuh S3, itu juga program beasiswa dari Pergunu Bapak Ibu guru. Dan banyak program pelatihan-pelatihan yang lain. Monggo bisa kolaborasi dengan kita di Pergunu Kabupaten Nganjuk. Saya kira itu Bapak Ibu guru hebat yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agis atas materinya tentang media pembelajaran. Bapak Ibu peserta diklat hari ini, untuk sesi pertanyaan di akhir nih Pak Agis, mohon maaf, ini nanti ada pematerinya yang ketiga, yakni Bu Aisyah, yang akan menjelaskan tentang PPT.
yang nanti akan dilanjutkan prakteknya untuk besok di grup WA. Ngaten nggih Pak Ayus, jadi pertanyaannya ada di belakang. Ngaten. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan Ya, terima kasih dari Bapak Ibu. Oke. Jadi kita lanjutkan diklat malam hari ini dengan materi ketiga, yakni materi dari Kak Aisyah tentang pengertian dan fungsi PPT, tutorial membuat materi PPT, dan praktek dari pembuatan PPT. Oke, untuk Kak Aisyah sudah masuk? Kak Aisyah? Halo Kak Aisyah? Monggo. Mic-nya dibuka dulu Kak Aisyah. Ya, Bu, sudah. Sudah bisa ya, Bu? Sudah bisa dimulai? Oke, monggo Kak Aisyah langsung dimulai. Oh, iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat selamat bergabung di diklat membuat video dari Kain Master dan membuat PPT. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, profesi MPD MSI. Yang saya hormati Ibu Fitri Lailatul Mahmud, SPD. Yang saya hormati segenap jajaran Dewan Guru Hebat, Asatidz dan Asatidah, sebagai peserta diklat pada malam hari ini. Yang saya hormati pula Ibu Supini, SPD, sebagai moderator pada malam hari ini. Baik, dijelaskan atau diberikan pengantar oleh Bapak Aziz atau Ketua PC Perguru tadi. Pengantar apa itu PPT, kemudian pembuatan video dan lain sebagainya. Dan di sini saya hanya akan menyampaikan tentang tutorialnya, lebih ke tutorialnya, okay? Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu PPT, pengertian dan fungsi PPT. Apa itu PPT? PPT adalah singkatan dari PowerPoint atau sebuah program presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Kemudian fungsi utamanya adalah membuat presentasi visual yang menarik dan informatif. Kemudian presentasi bisa berisi teks, gambar, grafik, video, dan elemen multimedia lainnya. Tutorialnya, nggih.
Tutorial membuat PPT mudah dan menarik. Berikut tutorial membuat PPT mudah dan menarik. Yang pertama adalah perencanaan dan struktur. Tentukan tujuan. Jadi ketika mau membuat PPT, kita harus menyiapkan tujuannya terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Misalnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia atau untuk mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam atau yang lain sebagainya. Kemudian membuat kerangka. Jadi sebelum membuat PPT itu harus ada kerangkanya terlebih dahulu. Apa yang harus kita ungkapkan, kemudian apa yang harus kita sampaikan, itu harus ada kerangkanya terlebih dahulu agar nanti PPT-nya itu terstruktur. Begitu ya. Jadi nggak lari-lari. Apa yang kita bahas hanya fokus untuk satu tema saja atau satu judul saja. Kemudian konten yang ringkas dan fokus. Jadi kontennya itu ringkas, tidak terlalu panjang, juga tidak bertele-tele dan fokus pada informasi kunci. Contohnya seperti misalnya kita mau menerangkan, mau menyampaikan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam, misalnya tentang temanya Ramadan. Berarti yang kita jelaskan adalah seputar Ramadan saja, tidak melebihi itu. Gitu nggih. Terus kemudian yang kedua, desain visual yang menarik. Jadi kita bisa memilih tema, kemudian menggunakan gambar atau grafik atau font yang mudah dibaca dan warna yang konsisten. Maksudnya di setiap slide PPT-nya itu dari mulai warnanya, fontnya itu harus diatur benar-benar sedemikian rupa agar bisa dipahami dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu animasi dan transisi. Jadi harus menggunakan kata-kata yang bijak. Ketika menyampaikan di slide PPT itu harus disampaikan dengan kata-kata yang memang mudah dipahami dan dimengerti oleh audiensnya. Terus kemudian efek yang sederhana. Jadi tidak perlu memberikan efek yang terlalu heboh ataupun yang terlalu kurang menarik ya. Kalau biasanya anak-anak itu suka yang berwarna, terus kemudian yang bagus, misalnya yang relate sama kehidupan mereka seperti dunianya anak-anak, warna-warni seperti itu. Biasanya full color nih kalau anak-anak. Terus selanjutnya. Nah, untuk membuat PPT yang mudah dan menarik ini ada dua aplikasi nggih. Kita memakai yang pertama adalah aplikasi Gemini. Terus yang kedua adalah aplikasi Canva. Dua-duanya adalah aplikasi AI. Aplikasi AI ini bisa sangat membantu kita untuk mengerjakan berbagai administrasi maupun tugas untuk pendidikan. Baik itu PPT, baik itu misalnya modul ajar atau dan lain sebagainya. Tapi yang kita fokuskan adalah hari ini PPT. Nah, kenapa kok pakai Gemini? Karena Gemini ini bisa menjawab apapun yang kita tanyakan ketika kita ingin membuat tentang administrasi pendidikan. Misal kita membuat hari ini kita membuat PPT yang isinya tentang temanya Ramadan. Terus kemudian kita nanti tinggal berikan saja ke perintahnya ke Gemini. Misalnya buatkan slide tentang tema Ramadan atau buatkan slide tentang berwudu dan lain sebagainya. Nanti Gemini AI akan menjawab semuanya. Dan itu dengan bahasa yang sangat mudah dipahami tapi tetap formal dan bisa digunakan di bidang akademik maupun pendidikan. Kemudian yang kedua adalah Canva. Kenapa pakai aplikasi Canva? Karena dari Gemini itu tidak langsung berupa slide atau PPT. Tapi kita harus membentuknya dulu, harus kita edit, kemudian kita tambahkan elemen-elemen, kemudian kita tambahkan misalnya warna atau animasi atau gambar atau apapun biasanya bisa kita kolaborasikan. Begitu nggih. Jadi dua aplikasi ini nanti yang akan membantu kita membuat PPT yang mudah dan menarik. Nah, berikut adalah cara menggunakan Gemini AI-nya dulu. Jadi, Bapak Ibu bila belum punya aplikasi Gemini AI, kita bisa menggunakan Gemini AI menggunakan Google. Kita tinggal search di Google, nanti Gemini AI, terus kemudian nanti kalau sudah ada, itu nanti akan keluar tampilan Gemini AI, kemudian kita tinggal klik. Kalau misal kita mau lebih cepatnya,
ya harus kita download aplikasi Gemini AI. Caranya kita buka aplikasi App Store, App Store ataupun Play Store ataupun App Store. Kemudian setelah itu kita search Gemini AI. Kemudian kita download terlebih dahulu. Kemudian mengikuti panduan atau beberapa langkah untuk aktivasi aplikasi Gemini AI dengan menggunakan akun Google, email, atau nomor handphone biasanya. Nah, kemudian setelah aplikasi Gemini AI bisa dioperasikan atau bisa digunakan, maka kita bisa mengetik perintah sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya, sebagai contoh yang ada di gambar ini, membuat slide PPT tentang angka pembelajaran bahasa Arab yang temanya adalah angka. Nah, kemudian dalam hitungan detik, nanti Gemini AI itu akan menjawab apa yang kita perintahkan. Dan itu slide-nya itu sudah jadi bagus gitu ya Bapak Ibu. Cuman nanti kita tinggal aplikasikannya ke Canva. Selanjutnya Bu. Nah, berikut cara menggunakan ke Canva-nya. Kan tadi ada 2 aplikasi, nggih. Yang pertama adalah Gemini AI, yang kedua adalah aplikasi Canva. Nah, tadi kalau kita sudah search, sudah kita cari, dan kita sudah mendapatkan apa materi yang akan kita sampaikan yang akan kita edit di slide untuk menjadi PPT, maka kita tinggal membuka aplikasi Canva. Kalau belum punya aplikasi Canva, bisa menggunakan aplikasi Canva melalui Google, nggih. Kalau tidak bisa ataupun agak kurang cepat, bisa download saja aplikasi Canva melalui Play Store. Caranya adalah download dulu, kemudian kita Canva bisa menggunakan HP atau menggunakan laptop. Setelah itu kita klik di aplikasi Canva, template PPT. Kalau kita sudah buka aplikasi Canva, sudah di-download, kita sudah bisa mengoperasikan, langsung kita search atau kita cari di pencariannya itu, kita ketik saja template PPT. Kemudian Canva akan menyajikan seluruh template PPT yang mungkin bagus, atau kita cari yang misalnya agak rame, atau kita cari yang slide-nya mungkin sedikit, itu semuanya ada di aplikasi Canva. Jadi kita tinggal memilih-milih saja. Itu kan kalau yang di aplikasi Canva itu ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Tapi tenang saja ya Bapak Ibu, kalau yang tidak berbayar pun itu sudah baik kok. Jadi yang sebagai contoh yang saya gunakan hari ini itu tidak menggunakan yang berbayar, jadi gratis. Ngoten nggih. Jadi bisa langsung digunakan tanpa kita membayar terlebih dahulu. Apalagi kalau Bapak Ibu memiliki akun ID Belajar atau Belajar ID, itu bisa digunakan untuk mengoperasikan aplikasi Canva dengan gratis. Dan itu aplikasinya semua template-nya bisa kita gunakan tanpa harus membayar dulu. Ngoten nggih. Kita bisa memilih template-nya. Setelah kita memilih, ya, seperti contohnya ini nggih, memilih salah satu template, kemudian kita sesuaikan dengan tema atau materi kita. Misalnya yang akan saya jelaskan ini yang berhubungan dengan bahasa Arab, karena kebetulan saya adalah guru mata pelajaran bahasa Arab, jadi yang saya contohkan adalah mapel bahasa Arab atau materi pembelajaran bahasa Arab. Nah, pada pembelajaran kali ini yang akan saya jelaskan adalah tentang angka ataupun angka dalam bahasa Arab. Ngoten nggih. Nanti biasanya kalau anak-anak itu kalau dijelaskan angka itu 1 itu adalah wahidun, itu anak-anak itu biasanya langsung semuanya itu buyar, nggak melihat gurunya, biasanya malah ramai sendiri ngobrol dan sebagainya. Tapi kalau ada slide-nya itu beda lagi Bapak Ibu. Jadi mereka lebih fokus karena ada mungkin nanti gambarnya ada yang menarik, atau mungkin warnanya lebih baik, atau nanti ada animasi-animasi atau gambar yang kita tambahkan atau kata-kata yang kita tambahkan pada slide tersebut. Ini sebagai contoh saja nggih. Sebagai contoh saja itu saya tinggal menambahkan. Caranya menambahkan gambarnya itu kan tadi saya sudah pilih template-nya, itu jadi sesuai dengan template nggih. Nanti tinggal saya tambahkan. Itu yang saya tambahkan adalah tulisan Assalamualaikum itu sebagai pembuka slide PPT-nya. Itu saya tambahkan dari elemen. Jadi nanti di bagian yang paling bawah itu ada namanya elemen. Lah, nanti
elemen itu nanti bisa diklik, kemudian Bapak Ibu bisa mencari misalnya tulisan Assalamualaikum atau kata Assalamualaikum, atau misalnya Bapak Ibu mencarinya adalah gambar wanita berhijab misalnya sebagai pembuka di slide PPT. Nanti bisa dicari pada search-nya Canva. Begitu nggih? Itu sebagai contoh saja agar lebih menarik saja. Sebenarnya kalau dari template-nya itu sudah menarik, cuman agak kurang menarik menurut saya. Kemudian selanjutnya adalah bisa menambahkan elemen atau gambar tadi nggih sesuai dengan tema. Kemudian kalau sudah kita buka semua, kemudian kita buka lagi aplikasi yang Gemini AI tadi, nggih. Yang Gemini AI tadi kita copy sedikit-sedikit, kemudian kita tempelkan pada template Canva yang sudah kita pilih tadi. Jadi setiap slide yang kita dapatkan dari Gemini AI tadi kita copy sedikit, kemudian dipaste langsung di aplikasi Canva atau di template-nya. Setelah di copy, kemudian kita cek dulu apakah ini benar atau misalnya kurang sedikit atau misalnya terlalu besar tulisannya bisa kita kecilkan atau bisa kita besarkan gitu ya fontnya. Dan itu harus sama nih, harus senada. Misalnya kalau template-nya yang depan adalah ungu misalnya, yang sampai yang belakang nanti juga ungu. Jadi agar anak-anak itu lebih lebih mudah memahami. Jadi jangan sampai nanti di slide yang pertama itu misalnya warnanya biru atau mungkin hijau. Nanti belakangnya tahu-tahu ada kuning, tahu-tahu di tengahnya nanti ada merah misalnya. Dan itu nggak bisa senada nggih. Jadi harus senada. Misalnya fontnya dari awal putih. Jadi nanti pakai font putih semua. Terus kemudian nanti warnanya ungu, misalnya backgroundnya ungu. Jadi sampai belakang nanti ungu semua. Gitu nggih. Kalau sudah jadi semua, sudah diaplikasikan ke sudah kita kreatif dengan sesuai dengan kreativitas kita nggih, napa niku menyusunnya atau menata berbagai gambar aplikasi tadi di aplikasi Canva tadi, kemudian kita unduh PPT-nya dari aplikasi Canva bila sudah selesai. Jadi kan ada beberapa slide sudah kita copy, kemudian sudah kita paste, kemudian kalau sudah selesai, jangan lupa kita cek ulang dari awal sampai akhir PPT-nya. Kalau misal ada kata yang salah atau mungkin ada gambar yang kurang menarik atau gambarnya kebesaran atau misal tulisannya kekecilan atau bagaimana, nanti kita bisa edit. Setelah semua slide diedit, kemudian kita unduh PPT-nya dari aplikasi Canva. Dan pastikan mengunduhnya itu menggunakan PDF. Kalau tidak PDF biasanya itu kalau PPT itu biasanya kalau mungkin gambar kita unduh di aplikasi Canva itu kalau tidak PDF nggak apa-apa. Tapi kalau PPT biasanya itu bergeser. Baik itu animasinya ataupun gambarnya atau tulisannya atau materinya itu biasanya agak bergeser. Begitu nggih. Jadi harus menggunakan format PDF standar. Selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa contoh PPT yang sudah siap digunakan atau sudah pernah saya gunakan atau saya pakai dari aplikasi Canva. Jadi saya pernah membuat beberapa PPT untuk pembelajaran bahasa Arab maupun pembelajaran yang lain. Biasanya saya menggunakan aplikasi Canva. Lebih cepat, lebih mudah menurut saya. Kemudian kita nggak perlu mengedit satu persatu seperti kita membuka PowerPoint yang ada di Microsoft itu, Microsoft PowerPoint kan biasanya kita harus mengedit nih, memasukkan gambar, terus kemudian memasukkan tulisan ataupun animasi itu sangat lama dan itu sangat menguras waktu. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi Canva, ini sangat cepat Bapak Ibu. Jadi tinggal membuka saja tadi yang sudah ada step-stepnya tadi. Kemudian nanti terakhirnya akan seperti ini. Jadi beberapa proyek yang sudah kita kerjakan di Canva itu akan ditampilkan. Biasanya proyek kita itu apa saja. Nah itu ada di Canva. Itu ada beberapa contoh PPT atau proyek yang sudah saya hasilkan dari Canva. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui Zoom ataupun WA grup. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Aisyah. Baik, Bapak Ibu peserta diklat semuanya, monggo kita buka termin ketiga yakni pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya silahkan angkat tangannya atau juga bisa kirim melalui chat. Monggo Bapak Ibu.
Jadi media pembelajaran itu sangat penting sekali ya Bapak Ibu untuk kita semua sebagai pendidik, terutama di era globalisasi yang seperti ini. Jadi kalau kita tidak menggunakan IE, nah nanti akan ketinggalan Bapak Ibu. Monggo yang ingin bertanya, silakan. Atau sudah paham semua mungkin dari Bapak Ibu tentang pembuatan PPT yang bagus itu seperti apa, simple tapi cepat dan hasilnya sangat bagus. Seperti Kak Aisyah ini kemarin buat PPT itu hanya 15 menit sudah jadi. Kan luar biasa. Oke, Bapak Ibu, tidak ada yang bertanya, nggih? Ya, jadi Sepertinya ingin bertanya di WA Group sepertinya, Bu. oke, siap deh. Oke, nanti jadi kita lanjutkan di WA Group bagaimana praktek pembuatan PPT-nya dan juga kemarin alhamdulillah untuk prakteknya Bapak Ibu semuanya sudah bagus-bagus untuk KineMaster-nya. Hanya ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi Bapak Ibu untuk hasil editnya sudah bagus semuanya. Cuma mungkin karena kita belum terbiasa, ya. Kalau kita sudah nanti terbiasa menggunakan KineMaster, mungkin nanti akan benar-benar ahli. Nah, apalagi dengan menu Canva. Nah, bagaimana kita nanti membuat PPT yang lebih bagus. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya semuanya. Pemateri Bapak Agus Abdul Budiono dan Kak Aisyah, terima kasih atas materinya. Semoga bermanfaat. Nanti akan kita lanjut di grup WA untuk praktek dan lain sebagainya. Untuk materi besok adalah semuanya praktek, jadi 2 hari, sehingga nanti kita bisa mendapatkan sertifikat semuanya dengan baik, hasil yang baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa.